Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang Cilegon kepetuk malih sarang kita MW Fauzi dalam acara Talkshow Cilegon TV. Keberhasilan suatu negara itu ditentukan oleh unit terkecil, yakni sumber daya manusia. Nah, bicara sumber daya manusia itu bisa berkualitas karena dilahirkan dari sebuah keluarga yang juga berkualitas. Kalau bicara soal pendidikan berkualitas di sebuah keluarga, biasanya umumnya peran yang terbesar adalah peran seorang ibu, ya, peran perempuan. Nah, untuk membahas seputar seperti apa pentingnya peran perempuan dalam tatanan keluarga, sudah hadir di studio Cilegon TV Ibu Hani Septiatri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih Bu Hani ini kapasitasnya banyak banget yang bisa kita tanyakan ya. Beliau sekarang adalah Bunda PAUD Kota Cilegon. Siap, Kemudian Ketua TP PKK Kota Cilegon. Kemudian juga beliau ini adalah pengusaha juga. Ya, ini pengusaha batik Krakatau ya Bu. Siap, ini jadi sudah lama juga malang melintang sebelum sekarang tentu saja menjadi istri wali kota Cilegon Bapak Heldi Agustian. Nih saya mau mengawalinya dari Bunda PAUD dulu nih Ibu. Dikaitkan dengan pendidikan dini. Seberapa penting buat Ibu sendiri, bagi Ibu nih Bu, pendidikan usia dini itu Bu? Jadi gini Pak Fauzi, kalau kita pengen melihat karakter anak itu ke depan, kita ada bagaimana kita mengawali mendidik anak ini. Jadi kalau kita pengen anak kita nanti berkelakuan baik, maka kita harus bagaimana kita mendidik anak kita sejak dini. Karena apa yang dimasuk ke otak mereka itu nanti yang akan diingat terus. Jadi mohon maaf ini sedikit cerita. Saya dari kecil membiasakan anak saya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang anak sudah gede, mau dibeliin biarpun dia sudah kerja, kita pergi bareng-bareng belanja, dibelikan sesuatu pasti bilang terima kasih ya. Dan itu emang agak hilang ya di bangsa ini ya. Maksudnya rasa terima kasih, rasa walaupun syukur ya. Sebenarnya menurut kita tuh hal yang wajar ya seorang tua memberikan sesuatu kepada anaknya. Tapi kan minimal anak ini sudah biasa mengucapkan terima kasih apapun yang dia terima. Bukan hanya kepada orang tua, kepada orang lain justru dia akan selalu mengucapkan terima kasih kalau dia mendapatkan dan sesuatu. Dan itu mungkin di pendidikan sekolah juga Ibu sebagai Bunda PAUD sudah membiasakan ini kepada saya guru-guru. Sering bercerita, ibaratnya kita sharing sebagai ibaratnya pengalaman sebagai seorang ibu mendidik. Kebetulan anak-anak saya kan sudah besar, jadi mereka bisa melihat bagaimana pribadi anak-anak saya, yaitu kita membiasakan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak. Nah, itu mulai dari TK, dari anak usia dini ini sudah dibiasakan. Kalau Ibu gimana caranya dalam pengalaman Ibu suruh membangunkan kedekatan dengan anak-anak? Kita tahu sendiri kan sekarang anak-anak ini banyak yang bersahabat dengan dunia luar ya, lewat gadget, lewat HP, punya teman dari luar negeri, dia chatting dengan orang-orang yang tidak dikenal. Itu kalau Ibu bagaimana tipsnya supaya anak itu bisa ketika ada persoalan itu berterus terangnya kepada orang tua? Itu kita membiasakan sejak kecil anak-anak tuh selalu dekat dengan kita, selalu bercerita. Saya membiasakan dulu pun walaupun saya kerja, Sabtu Minggu hari libur saya selalu meluangkan waktu buat anak. Jadi kalau sudah namanya Sabtu Minggu, saya melakukan semua buat anak-anak, buat keluarga. Jadi kalau orang lain ada pembantu yang mengerjakan, tapi saya enggak. Dari menyuapin, mandiin semuanya saya. Jadi ada timbul otomatis kedekatan. Sudah besar pun pulang kerja, kalau ada kesempatan saya bisa jemput les, saya jemput les. Karena di situ saya bisa ngobrol dengan anak-anak. Mungkin kan begitu dia selesai dari les dia akan cerita, "Mah, aku tadi di tempat les begini-begini." Tapi kalau sudah di rumah kan suasananya beda. Jadi ini biasakan anak-anak untuk selalu bercerita kepada kita. Mau tidur juga gitu Pak. Saya biasanya temenin dulu anak-anak itu. Sampai begitu ya? Iya, jadi tidak kalau mau perempuan, tidak yang laki-laki. Dulu kalau saya, karena anak masih kecil, jadi satu kamar,
3 bareng, saya di tengah. Oh, sampai Iya. begitu. Iya. Jadi, sampai sekarang ketika mereka sudah dewasa, mereka masih menemukan ibu itu Insya Allah. sebagai curhatan. Iya, jadi anak saya yang laki-laki sudah kerja di Jakarta pun ada waktu dia pasti ingin pulang. Pengen makan makanan mamah nih, kata gitu. Masakan mamah. Kata gitu. Alhamdulillah ya berarti. Walaupun saya nggak bisa masak seperti ibu-ibu lain, tapi ada satu masakan yang mungkin dia makan sejak kecil yang ingat buat dia. Jadi dia pengen selalu pulang, aku pengen makan ini loh, seperti apa masakan binte. Jadi kalau saya sudah nggak masak itu biasanya anak-anak bilang, "Mak, kok udah lama nggak masak binte?" Iya. Baik. Ya, ibu itu bagaimana ibu kemudian membagi peran antara seorang ibu rumah tangga ya dengan ibu yang juga pengusaha nih? Gimana nih tipsnya nih? Iya, kalau dulu saya kan awalnya kerja kantoran ya Pak. Berangkat pagi. Memang wanita karir dari Enggak juga. semenjak lulus kuliah. Dulu tuh saya lulus kuliah, saya punya prinsip saya harus kerja. Ya. Karena apa? Kenapa tuh? Kasihan orang tua yang sudah menyekolahkan saya. Maksudnya kalau saya nggak kerja kan orang tua pengen ngelihat anaknya kerja, ibaratnya gitu. Jadi saya dulu sebelum nikah sama bapak saya udah ngobrol, pokoknya aku harus kerja dulu baru nikah. Oh, jadi ada bargaining itu ke calon suami. Iya. Dan Jadi itu Iya, diperbolehkan. bapak support. Ya. Justru karena pengen cepat nikah, dia coba bantu saya cari kerjaan, tapi belum jodoh. Jadi kalau yang nyariin bapak nggak dapet. Akhirnya dapat. Saya dapat sendiri, ngelamar waktu itu di Bank Kesawan, diterima Di daerah di Jakarta. di Jakarta, ya karena waktu itu kami masih tinggal di Jakarta. Ya itu selama dari masuk sampai saya keluar 7 tahun saya nggak pindah-pindah, udah di Bank Kesawan itu terus di aja. situ. Ya memang kalau kita kerja di kantoran itu kan waktunya pas jam 7 udah jam 7 udah harus berangkat, jam 6 saya karena waktu itu saya naik kereta jam 6 udah harus berangkat, pulang tuh biasanya saya sudah jam 8 malam. Jadi Baik. waktu saya buat anak-anak sedikit, yaitu paling saya memanfaatkan waktu Sabtu Minggu. Tapi setelah anak-anak sudah mulai besar, Jadi itu harus ya khusus ya Sabtu Minggu itu Iya. family time. Iya, benar. Atau children time mungkin ya. Ya Lebih bukan pasnya. suami juga, Ya. jadi semuanya keluarga. Cuma setelah anak-anak mulai besar, saya nggak mungkin seperti itu. Akhirnya bapak bilang, udah ngapain kamu, mendingan kita bikin bisnis. Oh. Ya semenjak itu, kalau kita Kalau punya bisnis, usaha kan, kalau kita mau duitnya banyak, ya kita harus kerja keras. Kalau mau biasa-biasa aja ya santai-santai aja. Tuh jadi Itu sudah. kelebihannya itu kita sebagai seorang pengusaha, kita mau pulang jam berapa, mau datang jam berapa, ya itu gimana kita ngatur waktu. Kalau jadi pengusaha begitu. Ya, gitu. Apa bidang usaha yang pertama? Waktu dulu pertama itu geluti? saya itu air. Jadi kami punya sumber mata air. Kalau Pak Wali kan memang Pak Heldi kan memang Ya, sales beliau, ya dari awal ya. Ya. Saya punya sumber mata air, jadi kebetulan kita kirim-kirim air ke depot-depot isi ulang. Jadi memang Tahun berapa itu, Bu? 2002. 2002 Iya. ya. Terlalu. Jadi memang usahanya ada di Menes, saya tinggal di Bintaro, tapi kami masih bisa lewat telepon ngecek. Berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah. Berjalan. Masih Terus ada. kalau tiba-tiba nih ada muncul batik Krakatau nih, apa pencetusnya, Ibu? Itu sebenarnya kan yang punya ide-ide seperti itu Bapak. Ya. Iya. Kalau Bapak kan memang bergerak di dunia bisnis, jadi dia itu selalu pengen sesuatu yang baru, ada yang baru. Nah, waktu itu beliau ngajakan, yuk kita bisnis batik. Saya karena bukan tipe pengusaha nggak berani. Cuma Bapak, ayo. Nggak berani? Iya, saya bilang orang batik aja banyak, ada batik keris, batik segala macam udah banyak. Banten aja banyak ya? Iya, emang sih waktu itu Banten belum terlalu banyak adanya batik, batik Banten yang di kubil. Iya, yang di kubil. Kata Bapak, ini kan kita mau bawa nama Cilegon. Cilegon kalau ini ya, tentu beda. Coba, katanya tadinya saya nggak berani, ayo udah coba. Ya sudahlah, saya bismillah. Coba itu. Itu kalau untuk pengusaha nih, Ibu, apa kiat yang paling paling utama buat seorang perempuan ingin membantu ekonomi keluarga dengan menjadi pengusaha apapun lah, mau skala kecil ataupun skala besar. Ya, apa kunci suksesnya, Bu? Yang pasti kita harus konsen dan jangan pernah putus asa. Namanya pertama kali saya mulai bisnis itu kan nggak semua orang tahu. Ya. Iya, kadang-kadang kan kalau kita punya usaha itu baru 2 bulan, kayaknya nggak ada yang beli,
males ganti usaha. Kalau kita harus tekun dan yang pasti kita harus menjalani usaha itu sendiri. Kadang-kadang mohon maaf kalau orang di Indonesia itu punya usaha sukses sedikit udah langsung dikasih ke orang. Tapi kalau saya punya prinsip dengan Bapak, biar bagaimanapun caranya kita harus tetap pegang usaha itu. Walaupun sekarang kondisi saya sebagai istri wali kota banyak kegiatan, tapi saya untuk pembelian bahan baku tetap saya melakukan. Tetap terjun langsung. Iya, jadi dari sini saya bisa kontrol seberapa profitnya, bagaimana ini usaha berjalan. Terakhir kalau pencapaian Batik Kakak Tua sudah menjadi ikon daerah Kota Cilegon kalau tidak salah yang alhamdulillah sih, ya lumayan. Apalagi sebelumnya juga orang sudah mulai kenal Batik Krakatau. Cuma dengan ada berkah jadi wali kota sudah semakin dikenal. Otomatis ya. Baik, Ibu sekarang nih yang peran perempuan sebagai Ketua TPPKK Kota Cilegon. Jadi kalau kita tim penggerak PKK ini kan lebih ke masyarakat. PKK ini membantu mendukung program pemerintah untuk bisa melaksanakan program-program itu, karena kalau pemerintah sendiri nggak mungkin sampai ke bawah. Jadi kita lebih mensosialisasikan program-program dari pemerintah ini kepada masyarakat. Maka yang jadi anggota saya adalah kebanyakan dari masyarakat juga. Itu kalau tugasnya sih ada semacam pemberdayaan juga ya, seperti yang kemarin ada 10 program yang ramai itu tanam cabai seperti itu. Ya, itu salah satunya ada pemberdayaan juga. 10 program di dalamnya. PKK. Baik. Saya ada yang ingin saya kupas ini masalah soal tadi Ibu soal trust. Trust itu kan tidak soal keperempuan saja ya, ke dalam hal romantisme yang, tapi yang ingin saya tanyakan nih ke soal materi nih. Ini banyak yang bilang kalau yang namanya istri itu sukses wanita itu biasanya sukses seorang laki-laki biasanya ada seorang perempuan yang mendukung. Tapi sebaliknya keterpurukan laki-laki juga katanya bisa karena perempuan. Nih kalau bicara wali kota Cilegon, PAD-nya banyak. Kemarin saya ngedenger pemberitaan investasi ada sebuah perusahaan aja 60 triliun. Nah itu ibu bagaimana dengan Pak Wali berbicara soal godaan-godaan material? Gimana antisipasinya nih Bu? Gini ya Pak, kalau untuk masalah pekerjaan saya dengan Bapak itu sudah berkomitmen. Untuk saya tidak ikut campur urusan kantor. Tapi saya selalu mengingatkan aja bahwa Mas, tolong jangan sampai terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu saja saya selalu misalkan menerima gratifikasi. Iya, saya selalu ingatkan itu karena saya juga paling hanya support untuk mendoakan beliau biar beliau sehat, bisa mengemban amanah dengan baik. Tapi kalau untuk tanya-tanya ini berapa, saya nggak berani. Iya, karena kami sudah berkomitmen, Han, yang jadi wali kota aku, kamu sesuai tugasnya PKK dan Mama udah itu aja. Saya bilang iya, tapi aku boleh ya ngingetin, maksudnya kita balik lagi sebagai seorang perempuan pasti ada feeling tertentu. Kalau nggak ada yang benar, saya ingetin iya. Gitu. Itu pernah misalkan Bapak ada menceritakan satu hal, misalkan tingkat kesulitan pekerjaan selama menjadi wali kota, ada kan pasti adalah mungkin sekali curhat mah, karena beliau cerita. Mau curhat kemana lagi? Iya, beliau cerita. Cuma kan saya hanya mendengarkan, paling saya cuma kasih semangat, udah Bismillah, namanya juga ini mengemban amanah, pasti ada godaannya. Saya bilang itu aja Pak. Paling ya udah, saya paling cerita-cerita lucu, jadi bawa happy. Kalau udah ketawa-ketawa gitu, ya udah nanti insya Allah beliau bisa ini sendiri. Iya. Saya juga tahu nih pas waktu Pak Wali mencalonkan itu kan itu usahanya luar biasa. Termasuk dengan ada ya kan namanya sudah lumrah ya bahwa kampanye itu membutuhkan modal materi yang demikian besar. Dan banyak orang-orang yang terjebak ketika harus balik modal. Kalau dalam konteks Pak Heldi bagaimana Ibu menyikapi ini? Memang waktu awal pas mau nyalon Bapak udah bilang, Han, ikhlas ya. Ya mohon maaf, sampai rumah waktu pertama kami nikah kami beli itu harus kami lepas. Ya Bapak udah bilang ikhlas ya Han. Insya Allah ikhlas. Saya bilang buat perjuangan kamu, yang penting saya bilang jangan macam-macam.
Ikut aplaus dong buat Bu Ani. Iya kan Pak, ibaratnya kita sebagai seorang wanita seorang istri sudah support merelakan apa yang kita miliki demi perjuangan bersama. Saya bilang kalau sampai macam-macam awas saya cuma itu aja ya. Baik Ibu, untuk menutup perbincangan kita kali ini, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana, terutama ibu-ibu masyarakat Kota Cilegon, ini tipsnya dalam upaya membagi peran sebagai ibu, sebagai juga istri, iya, sebagai juga pengusaha, sebagai wanita yang harus berdaya. Wanita sekarang kan harus berdaya, harus Ibu. Berdaya, nah, itu gimana tipsnya Ibu? Sekaligus tuh peran ibu, pengusaha, istri, baik Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang wanita, yang sebagai seorang istri harus support suami, kita harus ikhlas melakukan itu untuk keluarga. Jadi tugas tanggung jawab kita juga terhadap masa depan anak-anak kita. Jadi saya pengennya ibu-ibu yang ada di Cilegon ini mampu menjadi wanita-wanita hebat yang mampu menciptakan generasi emas yang kelak mampu menjadi pemimpin bangsa. Sedangkan kalau untuk wanita, mungkin wanita karir yang masih single, pengusaha atau siapapun tetap bersemangat melakukan yang terbaik, bahwa kita sebagai seorang wanita harus mampu melakukan yang terbaik, tetap semangat, jangan mau kalah dengan laki-laki. Itu aja. Baik, demikian Bang Cilegon, pemirsa Cilegon TV, apa yang kami perbincangkan dengan Bu Hani Septriatri. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi kaum wanita di Kota Cilegon untuk tadi bisa berdaya, menjadi diri sendiri dan tidak kalah prestasinya dari kaum lelaki. Ya, saya Maulana Wahid Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Cilegon TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun.